Siap untuk pelayanan. Mari Bapak Ibu kita turun.
Ibadah malam uji tahun di saat ini berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Maka berikanlah kepada hamba ini hati yang paham menimbang perkara
Ya Tuhan, kami mengakui bahwa saat kami akan mengakhiri tahun ini, kami ingat bahwa perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan yang penuh tantangan. Ada banyak tantangan yang harus kami ikuti, sehingga terkadang membuat kami kecewa, putus asa, dan
Apakah engkau masih melihat mereka main HP? Tidak. Kenapa? Karena saya fokus pada kelas ini supaya tidak meninggal. Begitulah kalau kau beribadah. Sekalipun semua orang di sisi kiri kanan muka belakangmu sibuk dengan HP-nya, tapi kalau kau fokus pada Tuhan, kau tidak akan pernah terus terganggu lalu menganggap ibadah itu tidak berguna. Begitu juga kalau kita fokus pada ibadah pada Tuhan, kita tidak akan pernah membutuhkan waktu lama dan singkatnya waktu beribadah. Sebab kita fokus pada Tuhan, pada semua yang kita lakukan dalam kebersamaan dengan Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, mempersembahkan dan mendengarkan firman. Jadi kalau kita fokus pada Tuhan, maka tentu saja kita tidak akan pernah mengungkapkan kata bahasa seperti yang saya ucapkan. Persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah sikap yang tadi kita sebutkan menunjukkan bahwa kita enggan untuk bersekutu dengan Tuhan, dan kita lebih memilih untuk menyenangkan diri kita, bahkan sesama kita yang menunggu kita, yang bersepakat dengan kita untuk acara bakar-bakar dan berjemur. Pada komitmen kita dan janji kita dengan Tuhan telah kita lakukan jauh sebelumnya, bukan baru tadi yang sebentar mana kita mau acara bakar-bakar. Kita menjaga hati teman kita, sahabat kita, tetapi kita tidak menjaga hati Tuhan yang berkenan merawat perjalanan hidup kita dari 1 Januari sampai 31 Desember hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 16. Seperti yang kita baca tadi, menceritakan bagi kita tentang Salomo Raja Israel, anak Raja Daud. Sebagai seorang raja yang diangkat dalam usia yang muda, tentu itu tidak mudah. Sebab dia berhadapan dengan penasihat kerajaan yang jauh lebih tua dan berpengalaman. Dalam proses pengikut Tuhan saja, dalam proses kita melayani Tuhan saja, ketika pada banyak orang dalam besar dan menunjukkan bahwa dia lebih kuat, dia lebih punya pengalaman, begitu juga dalam pelayanan kadang-kadang yang merasa lebih satu dengan yang lain, menganggap saya menjadi jemaat yang naik turun, saya menjadi jemaat yang lebih tua, saya pendeta yang lebih senior, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi seperti itu menunjukkan betapa kita sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita selama ini hanya untuk melayani karena ingin berada di depan. Tetapi hari ini kita belajar dari seorang raja muda yang belajar dari pengalaman dan keteladanan hidup orang tuanya, ayahnya, yaitu Daud. Walaupun dalam catatan sejarah dan Alkitab kita menemukan bahwa Daud bukanlah seorang raja yang baik-baik saja, sebab pada kenyataannya Daud juga punya kekurangan, kelemahan dan jatuh di tangan perempuan. Tetapi setidaknya keteladanan Daud yang mendengarkan setiap
tetapi karena Allah yang menetapkan dia menjadi raja. Barangkali dalam konteks seperti itu kita semua mengoreksi diri kita, bahwa ketika kita menjadi seorang pimpinan kantor, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Kalau kita menjadi seorang ahli yang berwatak, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dan bahwa kita boleh menjadi pelayan dan itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Sekali lagi karena Tuhan menempatkan kita ada sana, mengenai kita menjadi pelayan. Kenapa kita tidak bisa sesempurna yang selalu diharapkan oleh semua orang, supaya kita sadar bahwa kita sebetulnya bukan Allah. Walaupun baru menjadi jemaat saja, bahwa mereka turun naik lagi, bahwa periode turun naik, kamu bangga. Walaupun baru jadi pendeta 10, 20, 30 tahun, semua bangga. Apa yang kita mau banggakan? Kita melakukannya karena Tuhan yang memudahkan. Mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Salomo melakukan tugas mempersembahkan korban di Gibeon, ketika itu adalah tempat persembahan manusia, dan karena itu Salomo berkesan dan mempersembahkan. Lalu di sanalah kemudian Salomo oleh Allah berkenan menyembah Salomo. Dan menarik, diceritakan di sana bahwa perjumpaan itu terjadi antara Allah dan Salomo di dalam mimpi. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh banyak orang mimpi itu hanya sebuah itu. Barangkali ya, tetapi kesaksian Alkitab dalam perjanjian lama dan baru mengingatkan kita bahwa Allah dapat menyampaikan maksud dan kehendaknya melalui mimpi. Dan karena itu jangan mimpi, jangan itu tanpa berdoa. Banyak kan karena sudah dalam berbadan itu setelah lalu mimpi ulang dulu, terus tanya kira-kira itu berapa kode nomor berapa. Itu dia. Ini mimpi, Tuhan menunjukkan diri dalam mimpi, dan di situ terjadi dialog yang sadar untuk dilakukan antara Salomo. Tuhan mengatakan kepada Salomo, mintalah, aku akan memberikannya. Menurut hemat saya, malam ini juga Tuhan di penghujung tahun ini, Tuhan datang kepada saudara dan saya dan berkata, minta, aku akan memberikannya. Dan pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu sisi permintaan dari Tuhan, raih-raih pemimpin apa ya? Tuhan, kasih saya jadi cantik dan istri saya. Ini adalah permintaan. Dan kita yang tua yang sudah berkeluar dari Tuhan, kasih saya apa? Kasih saya uang banyak dan lain sebagainya. Tidak salah minta, cewek yang cantik, cowok yang ganteng, minta uang tidak salah. Karena memang kita membutuhkan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar lagi dari Salomo, ketika dalam posisi dan kedudukannya sebagai raja muda, dan ketika diberikan kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, dia tidak cepat-cepat minta Tuhan, kasih saya nanti istri lebih banyak daripada ayah saya. Ya? Tidak. Dia juga tidak minta Tuhan kasih saya kekayaan. Dia juga tidak minta Tuhan kasih
berteman yang sekian puluh tahun, tidak. Dia juga tidak meminta supaya Tuhan membunuh musuh-musuhnya. Dia tidak meminta. Lalu kenapa dia tidak meminta itu? Karena Salomo mencoba mengerti dan memahami lebih jauh bahwa dia menjadi raja bukan karena dia adalah anak dan benar. Ia menjadi raja bukan karena dia menjadi seorang pahlawan negara berkuasa. Ia menjadi raja karena Allah menetapkan dia untuk melanjutkan tahun kerajaan Daud. Karena dia tahu bahwa dari tahun kerajaan Daud itu akan lahir sang Mesias, Raja Israel. Artinya dia sadar kekuasaannya tidak kekal. Dia sadar tentang ada maksud Allah menempatkan dia di situ. Dan karena itu dia meminta kepada Tuhan hikmah dalam menjalankan tugas. Kenapa? Sebab di dalam situasi yang dia hadapi bangsa Israel dengan sejarah kekerakuan tingkatan sama dengan kekerakuan sekarang tingkatan macam-macam saja. Atau begini mau begini, atau begini mau begini. Soalnya mau yang lain. Dalam posisi seperti itu, Salomo mengerti bahwa dia tidak bisa mengendalikan umat Israel yang adalah umat Allah. Hanya berdasarkan kekuasaan, hanya berdasarkan pengetahuan yang ada pada diri, tetapi dia membutuhkan campur tangan Tuhan dan dia butuh hikmah ilahi untuk menolong dia. Tuhan tadi saya katakan kalau Tuhan minta kita sebagai kita minta. Tetapi dari catatan Salomo tadi kita menemukan minta sesuatu agar maksud Allah menempatkan oleh saudara hidup di dunia ini, hidup di tempat di mana lapangan pekerjaan kita mengabdi dan seterusnya dan melayani. Minta kepada Tuhan agar maksud Tuhan itu bisa direalisasi. Tapi sering kita minta begitu, kita minta barang yang untuk menyenangkan hati kita. Kita mau happy saja. Bangun hidup yang enjoy saja. Tidak mau susah. Kalau susah kasih tinggal itu susah. Bicara yang senang. Meskipun kata senang itu juga mencelakai diri. Sama kok. Minum sopi, leber, itu untuk senang diri, tapi mencelakai diri. Setiap kali, setiap tahun saya mengatakan, kalau orang di dunia lain sana, kalau uang banyak, coba saya punya uang banyak malam ini, saya tidak usah tidur pas tidur di hotel saya, tidur punya ini. Artinya kalau orang punya uang banyak tidur di hotel berbintang-bintang, tapi kita tidak boleh. Seringkali uang banyak bertidur di cara. Dan saudara-saudara kasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu menurut saya sebelum malam ini kita mau minta kepada Tuhan, maka baiklah kita menemukan diri kita dalam rancangan Tuhan. Agar saudara hari ini ketika Bapak berdoa sebentar lagi, Bapak berdoa meminta itu kepada Tuhan.
ditempatkan di sini dengan maksud tujuan Tuhan seperti bisa kita jumpai. Maka fokus kita untuk berdoa menjadi jelas. Seperti Salomo ketika dia meminta akan supaya diberikan nikmat, Tuhan mengatakan, ya, karena kau meminta itu, apa akan memberikan? Dan kau tidak meminta agar supaya kau memberi umur panjang, kau tidak meminta agar aku memberi kekuasaan, kau tidak meminta agar aku memberi segala macam seperti itu, bahkan kau tidak meminta agar musuh-musuh dibinasakan, maka aku akan memberikan yang lain yang engkau perlu. Artinya tidak usah minta semua hal malam ini kepada Tuhan. Minta sesuatu kepada Tuhan agar supaya ketika kita diperkenankan masuk di tahun yang baru itu, kita mewujudkan apa yang dirancangkan oleh Tuhan dalam diri kita di tahun 2025. Itu yang terpenting. Kenapa? Sebab umur panjang tidak usah kau minta. Dia tahu bahwa dia akan memberikan engkau umur panjang seperti kepada Salomo. Sebab engkau menuruti firman dan ayah menjawab, maka aku akan memperpanjang umur. Teladan itu bukan berarti kita sempurna pada kita. Kita selalu ingin mencari teladan yang sempurna, mengidolakan. Saya bertanya, apakah artis yang diidolakan itu juga sempurna? Tidak. Tapi ada bagian-bagian yang menunjukkan kepada kita bagaimana mereka berjuang menata kehidupan. Maka mari bersama-sama kita melihat setiap pribadi dengan keteladanan yang ada dan yang tidak bisa berketeladanan yang tidak usah dipersoalkan. Makanya kan ada yang bilang orang ini dia baik, tapi bagi orang lain dia tidak baik. Itu sebabnya kita tidak perlu berupaya menjadi baik bagi semua orang. Menjadi baik bagi satu orang, dua orang, itu juga diberkati oleh Tuhan. Dan itu juga memuliakan Tuhan. Itu juga mendorong kita untuk menunjuk pada maksud Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi atas pengakuan dari saudara Salomo akan menjadi sebagai raja oleh Allah, maka Salomo pun ketika diberikan kesempatan meminta, ia meminta yang benar-benar mendasar bagi dirinya dan Tuhan dalam relasinya. Malam ini saya tidak tahu masih ada pertemuan yang akan mengangkat kita ke Indonesia. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan meminta kepada Tuhan yang baik, saya percaya sampai besok pagi kita akan ada dalam Tuhan bersama-sama sampai malam Tuhan menjadi setidaknya menurunkan lagu di hati kita. Tidak usah menyanyikan obat-obat untuk orang, tidak bisa menyanyikan.
di luar sana banyak orang akan kita harus mengingkari perjamuan besar karena memiliki mari jadikan rumah kita waktu ini untuk dalam besok kita mempersembahkan kepada Tuhan kemuliaan. Mari sebelum kita tinggalkan, kita langgarkan semua dosa, kedengkian, perilaku kita yang kurang. Saya untuk sebagaimana memberkati kita semua bersama. Dan saya tipikal orang yang tidak ingin menyenangkan Bapak Ibu dengan yang Bapak Ibu dengar. Saya akan tetap keras aja dalam orang jika dia kalau ditanya Bapak ini mau tugas dalam dengan sehingga saya akan mengatakan saya akan tugas secepatnya keluar dari sini. Sebab saya pasti kalau kita akan makin membuat banyak hati merasa bersalah karena kebenaran Tuhan. Jangan seperti Lot lagi menyebabkan ketika Yesus berdiskusi dengan Bapaknya karena dunia sudah penuh dengan nyanyian yang musik-musik segala macam. Minta turun, dan ketika dia turun sampai di bumi ternyata tidak seorang pun mengenal dia, bahkan hampir saja disalibkan lagi karena apapun muka punya bodoh. Naik ke surga, sampai ke surga Tuhan tanya, mana kau punya muka? Katanya kau kerja untuk Tuhan. Bapak benar, tidak ada yang kenal saya, tapi pendeta dong kenal dia harus dari anak kecil sampai orang tua yang sudah tidak bisa punya kenal pendeta Yesus. Saya jadi kaget. Saya ini Bapak Ibu tidak perlu berhormat, tidak perlu saya mesti, tapi tolong kenallah Tuhan dengan baik supaya ketika waktu yang akan datang Bapak Ibu mengenal. Dan ketika Tuhan tanya, kenal pendeta saya? Tidak kenal. Tapi kenal saya dari mana? Dari pendeta saya. Artinya kenal apa? Baik. Di mana-mana kita terus sama-sama. Di mana-mana kita terus sama-sama. Saya tidak akan meski saya seorang menjalani atau memberitakan firman yang benar untuk saudara-saudara. Saya tidak tipikal manusia yang lama-lama, dan saya sadar seperti dia mengenal dunia bukanlah tempat. Kristus dimusuhi oleh dunia karena dia bukan dari dunia. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara dan saya dimusuhi oleh saudara-saudara
Mari kita dengarkan penampilan Rasul yang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang akan dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita Roh dan Kudus Kristus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dari kiamat, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berjamaah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan dari hidup yang kekal. Jemaat sekalian, mari kita satu Bapak di sorga, di penghujung tahun 2024 ketika kami melakukan persembahan, kami datang dan mengambil dalam puji-pujian kami dan Allah Subhanahu, dan juga kami datang mengambil Tuhan dalam doa dan permohonan kami. Sebagai Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami telah dijaga dipelihara oleh Tuhan dalam perjalanan sepanjang tahun 2024 ini dengan segala kasih, sayang dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami mengaku sungguh itu semuanya adalah Allah. Juga kami mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami berada dalam kondisi kehidupan yang terpuruk karena sakit penyakit, karena gagal dalam usaha
kami masih ada di penghujung tahun. Tuhan tidak mengatakan kepada kami bahwa Tuhan ada. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap punya rancangan masa depan bagi kami. Karena itulah kami bersyukur kepada-Mu untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dan kegagalan hidup yang telah kami alami dan telah kami lewati. Semua itu akan membuatkan kami melangkah ke tahun baru dalam janji baru hidup dan masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami.
Demikian beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk ketaatan kita. Melalui keputusan Desember 2024, Ketua Pendeta Desa NPH, Sekretaris Penatua PJ Epiyori SPPK. Terima kasih Tuhan sudah kembali dengan amanat perusahaan kepada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya berhidup baik engkau maupun keturunan. Di tahun batas tahun 2024, dengan penuh keyakinan kita berkomitmen untuk memilih kehidupan dan berkat dalam perjalanan hidup di tahun 2025. Hidup memang tidak mudah, namun kalau kita menengok ke belakang, menatap ke depan dan mengangkat dan menengok ke atas dengan beriman kepada Tuhan, maka hidup itu terasa indah. Karena Tuhan ada dan tetap beserta kita dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap jejak langkah kita. Tuhan selalu ada.
Iya.